kami percaya bahwa mereka ada dalam tangan-Mu, ada dalam hati-Mu, ada dalam pikiran-Mu, ada dalam rencana-Mu Tuhan. Kau yang memberkati anak-anak sekolah minggu pada hari ini, pengurapan Tuhan turun atas mereka, marifat daripada Tuhan, hikmat daripada Tuhan ada pada mereka. Kiranya diberkati kehidupan mereka, Tuhan cukupkan segala apa yang mereka butuhkan. Masa depan mereka sungguh ada dan harapan mereka tidak akan hilang. Mereka adalah generasi Yeremia, seperti anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah mereka nanti dipakai Tuhan bagi bangsa ini, bagi bumi ini, bahkan bagi bangsa-bangsa. Pengurapan turun atas mereka. Kakak sekolah minggu yang mengajar Tuhan urapi juga. Dalam nama Yesus mulia. Amin. Kesaksian berikutnya tidak mau kalah dengan adik sekolah minggu nih. Ibu-ibu yang cantik, kaum wanita BKO ya, wanita juniori akan menyaksikan kebaikan Tuhan dengan pujian. Puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan, karena kami tahu kami ada sampai hari ini bukan karena hebat dan kuat kami, itu karena Tuhan Yesus. Walaupun ada banyak proses yang kami lewati, tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus selalu berjalan dengan kita, bahkan berjalan dengan Dia kita cakap melakukan perkara yang luar biasa. Dan ini wanita-wanita, mungkin masih ada wanita yang bisa wanita, boleh maju ke depan. Mari ibu bagus, monggo. Mari wanita. Mari ibu bagus, ibu Dewi, mari. Ini lagu lama waktu kami WKO, mari ibu berdoa.
Shalom saudara, pada tahun 2013, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo, telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22-37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, Ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, Ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya, di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia, di Lukas 21 ayat 25-38, dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan, supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah, seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan
dan tidak menjadi lelah, karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita siapkan hati kita ke firman yang sampai doa yang dapat menjadi rema dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, tak pernah kami lakukan meski Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi
mengerjakan kehendak kami. Bahkan tidak jarang kami menyalahkan Tuhan ketika kami stuck, ketika kami tidak berdaya. Lalu kami bilang, kok Tuhan kok begini? Kami dihukum dari Kristus. Kau tergantung di kayu salib dan memutuskan karena perjanjianmu yang putus dengan umatmu. Terima kasih, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami mau mendengar nasihat-Mu. Mari berfirman kepada kami, karena kami manusia, anak-anak-Mu kami mau mendengar. Haleluya. Mohon Tuhan sama-sama kita katakan. Haleluya. Shalom, shalom. Kemarin dalam menanggal 2 bulan Jemaat, pelayan Jemaat. Terima kasih Pak Linggi, luar biasa. Yang lebihnya, pendeta pembina kita berbicara mengenai memahami dan mengenal Tuhan. Dan saya lihat ini koneksinya kuat sekali dengan apa yang kami ajarkan minggu lalu. Karena di sana ada istilah mendengar, Shem. Kalau bicara tentang ketaat, kalau bicara tentang menyembah Tuhan sungguh-sungguh, sembahyang. Sembahyang, ini bahasa ini udah jarang sekali dibaca. Tapi sembahyang adalah menyembah, sembah kepada yang maha kuasa. Dia kalau di Bali itu yang maha kuasa. Jadi pagi hari ini saya tidak bohong, tetapi saya mau mengarahkan dan memberikan nasihat-nasihat. Karena ini hal-hal yang sangat basic yang merupakan aplikasi daripada pengajaran-pengajaran yang sangat luar biasa. Jadi kita bisa mendengar, tapi bagaimana kita bisa mengaplikasikan itu lebih penting daripada sekarang. Karena begitu banyak orang yang berbicara di mimbar. Kalau saudara bosan datang di gereja, saudara bisa buka YouTube dan begitu banyak ajaran-ajaran di mana-mana. Tetapi hal-hal basic ini yang diajarkan oleh firman Tuhan harus kita benar-benar tahu itu. Tentu dalam bimbingan Roh Kudus, supaya jangan kita ke kiri dan ke kanan. Karena kalau ketika kita ke kiri dan ke kanan, lalu kita akan tersesat. Kecenderungan dari manusia itu adalah jahatnya. Amin. Siapa yang tidak ada punya kejahatan? Kecenderungan manusia itu jahat. Tapi ada juga hal-hal yang baik. Lalu kita mesti bersama dengan Roh Kudus untuk membina yang kebaikan ini dan meninggalkan kejahatan. Supaya apa? Supaya kita berkenan kepada Tuhan.
main-main dengan Tuhan. Kita nggak bisa gereja-gerejaan dengan Tuhan. Kita nggak bisa hanya bicara berkat dengan Tuhan. Karena ada hal-hal yang menjadi proses, sehingga kadang-kadang kita gagal untuk memahami Tuhan itu seperti apa. Kalau tidak, jangan kita menyalahkan. Nah, kemarin dikatakan, dan ini merupakan sangat basic, sangat sederhana, tetapi ini penting kita miliki. Jadi itu koneksinya dengan pelajaran dari Pak Fadli. Jadi saya tidak berpikir sekedar memberikan nasihat mengenai hal-hal yang aplikasi apa sih yang kita harus lakukan. Ini yang zaman sekarang. Mengerikan sekali kalau kita lihat apa yang sedang terjadi saat ini. Dan kalau kita tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita bisa tersesat. Apa yang terjadi saya nggak lihat yang jauh-jauh, 2023 aja kita lihat. Bagaimana mungkin tiba-tiba ada api turun dan membakar satu kota habis? Mungkin saudara pernah lihat itu di Hawaii. Dan itu datangnya tiba-tiba, sekonyong-konyong, tiba-tiba. Makanya saya mau bicara kepada kita semua di sini supaya kita berjaga-jaga, supaya kita selalu ada di hadapan hadirat Tuhan, berjaga-jaga, berdoa, menanti-nantikan Tuhan. Tadi kita lihat Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Tolong disampaikan, ada yang nah, ini inti daripada firman Tuhan yang disampaikan oleh Gembala Pembina kita kemarin. Saya baca untuk saudara, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Terus yang keempat, berikut 24. Saya baca saja. Tetapi siapa yang mau bermegah, katakan, tetapi siapa yang mau bermegah? Tetapi siapa yang mau bermegah? Baiklah bermegah. Karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Keadilan dan kebenaran ini. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman. Ini hal yang sangat mendasar yang perlu kita perhatikan. Di sini dikatakan jangan sombong. Kalau kita lihat apa yang terjadi berabad-abad, begitu banyak hal-hal yang menjadi kesombongan dari agama-agama, dari orang yang mengklaim diri mereka sebagai pemimpin gereja. Lalu mereka mencoba menaikkan kesombongannya dengan memakai firman Tuhan. Kalau saudara lihat sejarah dunia, kita mungkin orang-orang tua sini belajar sejarah dunia, mungkin
mungkin sekarang sudah tidak. Itu kalau kita lihat zaman dulu itu ada satu penyesalan yang dilakukan oleh gereja terbesar pada saat itu dengan memakai firman Tuhan. Lalu apa yang dilakukan? Mereka bicara tentang pengampunan dosa dan mereka menjual surat pengampunan dosa, indulgence. Dengan apa? Dengan memakai firman Tuhan. Makanya ini intinya yang saya mau bilang, bahwa pentingnya hubungan pribadi dengan Tuhan, mengenal Tuhan, mendengar suaranya, lalu taat, supaya jangan sampai kita tersesat. Di dalam Matius 24 dikatakan, hati-hati supaya jangan kamu disesatkan. Lalu terjadi reformasi. Siapa namanya itu Martin Luther King. Itu abad ke-15 ya. Sampai di situ enggak. Gereja modern pun masih melakukan hal yang sama. Belum lagi agama-agama yang lain. Mereka memakai firman Tuhan untuk menyesatkan umat demi kepentingan golongan, demi kepentingan pribadi. Saya nggak bilang siapa, tapi saudara tahu lah banyak. Nah ini yang perlu kita jaga. Roh Kudus itu akan menuntun kita, saudara. Jadi dalam hal ini saya minta supaya kita semua di gereja yang kecil ini, kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Ada doa kemarin saya lihat Bu Istana sendiri berdoa di sini. Ada doa keliling, ya. Ada kul di mana kita belajar. Tetapi so far saya lihat itu tidak terlalu berjalan dengan baik. Ketika kita, saya kan begini, kalau saya kadang begini, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak sekali orang-orang itu yang berhadapan dengan distractions, gitu kan, dengan gangguan-gangguan di luar kita, sehingga lalu kita berpikir menurut cara berpikir kita sendiri. Kedagingan ini kuat sekali. Lalu kita membuat justifikasi menurut apa yang kita pikir benar. Tanpa sadar bahwa iblis sedang membawa kita jauh daripada Tuhan, daripada kebenarannya, daripada memahami Tuhan itu seperti apa. Kalau kita pusing, belum lagi kita dengar ajaran-ajaran tentang kemakmuran. Lalu kadang-kadang kita berpikir, kenapa mereka bisa, kita tidak bisa? Kenapa mereka disembuhkan, aku tidak bisa disembuhkan? Saya mau katakan, disembuhkan atau tidak disembuhkan, hari ini kita ada di sini karena Kristus menyelamatkan kita. Dan you and I know kemana kita berdestinasi. Destinasi kita adalah surga. Destinasi kita adalah keselamatan. Kenapa saya mau bicara begini? Karena saya sudah sampai kepada bayang-bayang
akan maut. Tapi Tuhan kasih saya second chance. Dan saya mau minta saudara dan saya, kita sedang menuju kepada akhir yang baik, saudara. Jadi kita tidak bisa main-main dengan Tuhan. Kita tidak bisa main-main dengan pelayanan. Buang itu jauh-jauh supaya kita berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Amin. Ketika Yeremia 23 tadi kata, jangan sombong, jangan bermegah. Nilai-nilai dunia itu akan hilang, saudara. Pada saat kita ada di hadapan hadirat Tuhan. Nilai-nilai dunia itu akan hilang, yang sifatnya daging itu akan hilang ketika kita menyerahkan diri kita kepada Roh Kudus untuk dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita tahu, oh iya, saya ada di tempat yang benar. Jangan bicara susah, saya pun hidup pernah marah. Dan Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan dan baru. Nah itu intinya. Kadang-kadang kita mau melompat lebih dulu menurut keinginan kita. Mari kita membiarkan Roh Kudus memenuhi kita, saudara. Amin. Mengenal Tuhan. Ini aplikasi memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, taat. Ini aplikasi daripada apa yang Pak Fadi juga ajarkan. Tuhan Allah itu sangat menyukai ketaatan, saudara. Katakan lagi, Tuhan. Semua bilang, Allah sangat menyukai ketaatan. Jadi taat. Dalam cerita Alkitab, Tuhan memberikan contoh kepada bangsa Israel beberapa hari yang lalu. Kita bahas itu di dalam gerakan membaca Alkitab. Itu di Yeremia 35. Ada nggak ya? Yeremia 35. Ya, jadi ceritanya begini. Ada satu kaum, mereka ini bukan bagian daripada bangsa Israel. Saya mencari tahu, namanya kaum Rekab.
Ya, nanti kita lihat firman Tuhan yang datang dari Tuhan kepada Yeremia di zaman Yoyakim di Yosia, Yehuda. Nanti saudara baca di rumah. Tetapi saya mau katakan bahwa lalu Tuhan bilang kepada Yeremia, kamu panggil kaum Rekab. Jadi Yonadab ini leluhur mereka mengajarkan beberapa hal, tetapi satu hal yang dipakai sebagai contoh, jangan minum anggur. Ya, lalu dipanggillah mereka, lalu dikasih anggur, dikasih makan. Mereka bilang, ya, kita tidak akan minum anggur karena leluhur kami Yonadab itu sudah mengajarkan kami semua supaya jangan minum anggur. Wah, ini sangat luar biasa kalau Tuhan bilang, Yeremia, kamu bilang untuk bangsa Israel, ya aku mau adalah ketaatan. Sekarang bukankah kita ini suka mendengar firman Tuhan? Saya tidak mengabaikan bahwa saya pun kadang-kadang tidak taat. Atau siapa di sini yang selalu taat akan firman Tuhan? Firman Tuhan pada hari ini melalui Yonadab ini, melalui kaum mereka ini memperingatkan kita bahwa Tuhan sangat mencintai orang-orang yang hidup dalam ketaatan. Bagaimana saudara? Yesus itu dia datang sebagai manusia dan begitu taatnya dia sehingga dia serahkan tubuhnya untuk menebus kita. Hancur tubuhnya karena saudara dan saya. Taat sekali dia. Dia bergumul dengan apa yang dia akan berhadapan besok, yaitu hancur-hancur tubuhnya dipaku di kayu salib. Dan dia tahu bahwa banyak orang yang belum tentu taat dengan firman yang disampaikan, tapi dia lakukan itu karena saudara dan saya. Haleluya. Nah, bicara tentang ketaatan, lalu Tuhan bilang, panggil orang Israel dan bilang, aku lebih memperhatikan ini kaum-kaum ini yang bukan ada di dalam umat perjanjian daripada kalian yang tidak taat. Dan akibatnya adalah kalian akan mendapat hajaran daripada aku. Dan lagi mereka. Kalau buka 35 ayat 19. 18 dan 19. Tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rekab, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab, leluhur, bapa leluhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya dan telah melakukan tepat seperti apa yang diperintahkannya kepadamu. Lalu lihat, maka beginilah firman Tuhan semesta alam kepada orang-orang yang bukan umat Tuhan. Keturunan Yonadab bin Rekab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Luar biasa, mereka dipromosi, saudara. Ketaatan. Nah ini saudara, kita sering nggak taat. Lalu kita berhadapan dengan masalah, lalu kita mulai tunjuk siaran tuh, si ini tuh, lama-lama kita salahin Tuhan. Padahal kita nggak taat. Kalau saudara lihat apa yang terjadi dengan umat Tuhan sebelum air bah, hanya 8 orang yang selamat, yaitu orang-orang yang taat dan mendengarkan firman
itu dan melakukannya. Hal-hal yang mustahil itu dilakukan dan menjadi tertawaan orang. Tapi mereka tak melakukan tuntunan Tuhan. Gambarannya begini saudara, pada waktu itu belum ada hujan, adanya cuma embun. Orang nggak pernah tahu ada hujan, air turun dari langit. Oh, hujan kemarin ya dapat buat hujan awal ya. Luar biasa, senang. Dari malam saya tidur sejuk benar. Ya. Lalu apa namanya? Mereka diperintahkan bangun bata, bangun kapal, dan bangunnya di atas gunung. Lalu orang dunia melihat dan mereka bilang, ini orang gila semuanya. Apa sih yang dilakukan? Gak masuk akal. Gak mungkin. Tetapi Nuh dengan setia mengajarkan tentang tobat. Ratusan tahun dia lakukan itu, dan dia bangun dengan tangannya sendiri. Bata. Lalu kejahatan. Mungkin waktu itu sudah ada agama. Kita nggak tahu seperti apa pada saat itu. Tetapi Yahweh, pencipta langit dan bumi, dia mengatakan, karena kejahatan manusia makin bertambah-tambah, aku akan menghancurkan bumi ini dengan air bah. Berarti kamu dan keluargamu 8 orang, dan 8 orang saja yang selamat dari sekian juta orang pada saat itu. Kenapa? Karena kenapa kita harus mendengarkan firman Tuhan, saudara? Karena kita akan berhadapan dengan hal-hal yang besar yang datang tiba-tiba, saudara. Tanpa tuntunan Tuhan, kita akan ikut binasa dengan dunia. Saudara lihat apa yang terjadi di Libya. 20.000 orang mati karena banjir. Tiba-tiba unexpected flood tiba-tiba datang. Ya, hujannya turun dengan sangat deras di gunung. Lalu penampungan air dam-dam itu rusak semua. Lalu itu katanya tiba-tiba orang nggak siap. Dan sekitar 20.000 orang mati. Belum lama itu sudah. Nah, ini yang saya mau katakan, bahwa kita perlu mendengar suara Tuhan, kita perlu memahami Tuhan, kita perlu berjaga-jaga, karena ketika hal yang dahsyat itu datang, Tuhan sudah menuntun kita seperti itu. Amin. Saya nggak salahkan saudara mau mendengar ajaran prosperity, kemakmuran atau apapun itu, silakan. Tapi saudara jaga hubungan saudara dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, mendengar tuntunannya, memahami Tuhan, mendengar suara Tuhan, ketaatan itu. Saudara bisa dapat dengan apa? Dengan baca firman Tuhan. Dengan kadang-kadang orang bilang mendengar langsung. Saya ada beberapa kesempatan mendapat suara Tuhan, dan kita mesti konfirmasi itu, saudara, dengan firman Tuhan yang tertulis dengan logos. Benar nggak ini dari Tuhan? Kalau enggak,
Jadi kita jangan sampai dirasa seperti orang-orang pada zaman Nuh, ya. Kalau kita sampai ini mendengar suara Tuhan, coba saya minta Ulangan 28 ayat 1. Saya nggak sampaikan ini dalam PDF, kalau ulang jadi tolong ya. Nah ini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, dengar, mendengar, melakukan dengan setia dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini yang dikatakan kepada umat dunia, dan firman ini juga disampaikan kepada saudara dan saya. Kita adalah umat pilihan di dalam Kristus, saudara. Jadi ini juga berlaku untuk kita. Ya. Dan satu lagi di dalam Yohanes 2 ayat 28 dikatakan bahwa saudara mesti tahu bahwa kita ini ada di akhir zaman, bagian daripada akhir zaman. Bahwa di akhir zaman itu Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus kepada semua orang. Coba Yohanes 2 ayat 28, satu orang baca deh. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Amin. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Amin. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Amin. Turun-turunanmu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Amin. Janji ini kepada kita, loh, saudara. Tapi kenapa orang-orang pada nggak dapatnya? Karena yang tadi saya bilang begitu banyak distraksi yang mengganggu pikiran kita, hati kita, kedagingan kita, mulut kita. Kalau Tuhan bilang, ya aku nggak kasih lo kamu. Ini yang harus kita perhatikan sekarang. Kita kehilangan kesempatan untuk menerima janji Tuhan yang sangat luar biasa itu. Tadi di Voice of Pentecost itu dibilangin apapun istilahnya, Pentakosta ketiga atau apa, tapi intinya adalah bahwa pencurahan Roh Kudus itu akan diberikan kepada semua orang yang mau bersedia untuk menerima. Itu yang terjadi dengan umat Tuhan pada waktu pertama kali mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Lalu Petrus sangat luar biasa, khotbahnya sangat sederhana, tapi tiba-tiba 3.000 orang bertobat. Lalu bertambah, dan kuasanya sangat luar biasa. Ketika dia datang masuk mau beribadah di bait suci, dan dia bertemu dengan seorang yang lumpuh. Dia bilang, kamu lihat saya, emas dan perak tidak ada, tapi ini nama Yesus dari Nazaret. Bangkitlah dan berjalanlah. Jadi waktu Roh Kudus masuk, lalu ada revelation atau pewahyuan firman Tuhan, itu dia hidup di dalam kita, sehingga orang percaya pada waktu mereka menyampaikan sesuatu itu adalah
kehidupan saudara. Tuhan akan memperbaiki. Itu dua hal yang Pak Niko sampaikan kemarin dan merupakan. Lalu yang terakhir adalah saya mau bilang tentang kita melayani di gereja ini. Gereja ini gereja kecil, ya. Mari kita sama-sama melayani Tuhan. Ini bicara tentang unity. Kita hari ini pakai seragam apa? Hitam putih. Ada putih ada hitam. Seragam bukan untuk unity. Amin. Seragam bukan untuk unity. Tapi orang yang mau unity pasti dia pakai seragam. Kadang-kadang saya lihat tuh, aduh Bu Lucy udah bilang besok kita pakai ini, nggak juga ada yang pakai. Itu nggak ada respect sama orang. Kasihan. Mari kita unity bersama-sama untuk kesatuan hati. Mari coba, ada nggak Mazmur 133 ayat 1-3? Nyanyian Syarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Nanti Pak Fadli mungkin nanti lihat ini, lalu ada pengajaran mengenai ini. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita ada kesatuan hati, hidup rukun, di sana Tuhan akan memerintahkan berkat. Ya, Tuhan akan memerintahkan. Udahlah, si Yakob ini nggak sekolah, nggak usah pusing. Dia dipanggil untuk pimpin ini gereja. Hidup rukun aja dengan apa? Saudara kalau keluar mempengaruhi orang-orang, kalau saudara merasa bahwa gereja ini nggak cocok untuk saudara, keluarlah. Cari gereja atau gembala yang saudara bisa bergabung di sana, hidup rukun dengan mereka, supaya apa berkat. Jaga mulut. Belum lama ini saya berbicara tentang jaga mulut. Jaga hati. Stop fitnah. Stop hina-hina orang. Stop membuat kekacauan di dalam gereja. Karena saudara tidak akan mendapat berkat itu. Nggak usah ikut-ikut mereka. Kasihan saya bilang. Kasihan. Karena firman Tuhan jelas. Ketika kita ada dalam unity, dalam kesatuan hati, maka Tuhan akan memberkati setiap daripada kita. Dia perintahkan itu. Dan itu terjadi bersama-sama. Kita ini semua dari latar belakang yang berbeda, dari suku yang berbeda, dari budaya yang
pencerahan, lalu ada kesetiaan di sana. Amin. Kita ini berbeda satu dengan yang lain. Kita lihat ayatnya dalam Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Ini ayat yang terakhir sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus. Maaf ya, teman, saya nggak bikin PPT-nya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ayat 20-nya. Haleluya, tepuk tangan untuk ayat 19 tolong balik. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing, bukan lagi pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus, eklesia, persekutuan orang-orang kudus, dan anggota keluarga Allah. Kita diperkenankan, Pak. Jadi kita bukan orang asing. Ada lagu apa tuh? Yang udah tahu kamu dari gereja mana? Sekolah ini, iya. Udah tahu kamu dari daerah mana? Kita adalah kawan orang-orang kudus, anggota keluarga Allah. Mari kita tunduk kepala berdoa. Haleluya. Haleluya. Dan tolong perjamuan kudusnya dipersiapkan. Terima kasih Tuhan.
kita menyelesaikan dengan Tuhan hal-hal yang tidak layak, supaya kita diperkenankan masuk di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, bagi saya juga. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman saya mau katakan bahwa saudara dan saya, kita bersatu di dalam tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan oleh kita. Amin. Mari kita makan. Haleluya. Terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia
sedang makan lalu berkata dengan anak cawan ini, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Darahnya yang ditumpahkan untuk saudara dan saya menembus kita yang tadinya orang asing menjadi anak-anak kerajaan Allah, yang tadinya harusnya binasa masuk dalam neraka kekal, tetapi masuk di dalam kekekalan bersama dalam kerajaan surga. Itulah darahnya. Dan kita semua, saudara dan saya, kita bersatu di dalam darah yang kudus. Amin. Mari kita ambil minum bersama. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih.
is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. This is the air. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. Oh, this is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. Demikianlah pengumuman untuk kegiatan Dinas Kunjungan Minggu ini. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan adalah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami dalam hari-hari kami. Saatnya Tuhan kami akan memberikan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Engkau berbagi tangan-tangan yang memberi Tuhan, dan biarlah persembahan yang kami berikan dapat menjadi berkat untuk pelayanan Tuhan di tempat ini maupun di mana saja. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, mari kita nyanyikan pujian. Bila roh Allah. Oh,
tidak sehelai rambut kami pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Tidak pernah Kau tinggalkan kami sendirian Tuhan, bahkan Kau berjalan bersama dengan kami. Karena janji-Mu Kau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan, kami rindu Tuhan, kami punya unity Tuhan, kesatuan hati di gereja ini Tuhan. Kami boleh hidup rukun bersama Tuhan Yesus. Karena di dalam kasih ada pengampunan dosa, di dalam kasih ada kesatuan. Kami boleh melihat berkat mujizat terjadi di tempat ini. Tuhan terima kasih Tuhan untuk pengalaman iman demi pengalaman iman yang kami rasakan. Kami melihat bahwa Tuhan selalu berjalan bersama dengan kami. Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan saat ini kami juga berdoa berbangsa negara kami. Tuhan kami serahkan Indonesia ke dalam pengasihan. Mari Tuhan Kau menolong pada masa-masa ke depan Tuhan, di mana kami akan mengalami pemilu di tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Mari Tuhan berikan kami keamanan Tuhan, kedamaian Tuhan Yesus. Biar semua calon proyek presiden dan sebagainya boleh lakukan kontestasi dengan sehat dan baik. Biar Kau sendiri memberikan keamanan bagi negeri kami ini. Tuhan Yesus terima kasih. Kami serahkan juga Bapak Gembala kami Pak Yakob, beri masih berkati beliau Tuhan. Biar kiranya urapan yang baru Tuhan, minyak yang baru selalu tercurahkan bagi beliau Tuhan, dan juga buat Ibu Lani Tuhan. Biar mulai mereka kami semua boleh dipimpin dan terus diberkati oleh firman yang fresh yang baru dari Kau sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga semua wakil gembala yang ada Tuhan. Kau berkati Pak Yono, Kau berkati juga Pak Fadli, juga Pak Riki bersama dengan keluarga. Kau berkati mereka semua Tuhan. Biar melalui mereka Tuhan kami semua boleh dikuatkan, kami semua boleh dibimbing dengan baik Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga semua kami dan juga pengurus gereja ini. Mari Tuhan berikan kesatuan kami sekali lagi Tuhan. Kami mohon Kau sendiri menolong kami Tuhan. Biar kami boleh melihat tangan-Mu Tuhan yang memimpin gereja ini, dan setiap kami jemaat Tuhan, kami juga boleh melihat bahwa kami tidak menjadi penonton saja, tapi setiap kami di jemaat ini boleh melayani Tuhan dengan apa yang Kau izinkan oleh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Kami serahkan sepanjang minggu ke depan dalam tangan pengasihan-Mu. Biar Kau sendiri memimpin kami Tuhan. Biar apa yang kami kerjakan, kami boleh lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena dengan apa dapat kami membalas semua cinta kasih Tuhan, selain mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup berkenan di hadapan. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar kami akan pulang, kami akan menerima berkat yang telah bersama. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu, arahkan angkat tanganmu ke surga. Kalau telah mendengar firman dan melakukan dengan taat, maka terima segala berkat daripada Bapa di surga. Maka Tuhan akan memberkati kau berlimpah-limpah. Tuhan yang akan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Maka terimalah kekuatan daripada Tuhan Yesus Kristus, pengampunan dari Tuhan Yesus. Maka kau akan diberkati dimanapun kau berada.